Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita telah sampai pada pembahasan bab ke-26, bab larangan berlaku zalim dan perintah mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim, di mana pembahasan terakhir yang kita kaji pada pertemuan terakhir adalah hadis nomor 224 ya. Baik, hadis nomor 224, dan setelahnya hanya ada dua hadis dalam bab ini, yakni hadis 225 dan 226, yang insyaallah setelah penjelasan singkat tentang dua hadis ini kita akan masuk pada bab ke-27, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta mengasihi dan menyayangi mereka. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis terakhir yang kita baca dan kita jelaskan adalah hadis nomor 224, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdiya lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sebuah mungkin perselisihan yang terjadi di antara sesama kaum muslimin, kemudian perselisihan ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak bisa diselesaikan secara mungkin istilah kita dengan istilah kekeluargaan.
Sehingga akhirnya perselisihan ini mesti diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliaulah yang akan memutuskan perselisihan-perselisihan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang dari kalangan kalian yang berselisih kemudian mengadukan masalah itu kepadaku, maka beliau bersabda, innama ana bashar, aku ini hanyalah manusia biasa. Artinya beliau tidak tahu perkara dibalik dari perkara yang zahir, karena sebagaimana kita maklumi bersama bahwa beliau itu tidak mengetahui perkara yang ghaib, ya, kecuali apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada beliau, qul innama ana basyarun mithlukum, ya, katakan kepada manusia, wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kamu. Artinya pada dasarnya sama seperti manusia yang lainnya, beliau tidak mengetahui perkara yang ghaib. Sehingga tatkala ada dua orang yang berselisih, yang mengklaim tentang sesuatu, ya, kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya melihat kasus itu secara zahir dan Nabi tidak tahu apa dibalik daripada kasus itu. Dalam artian bisa saja dua orang yang berselisih, ya, secara zahir dialah yang berhak memiliki barang tersebut, secara zahir demikian, tapi hakikatnya bukan dia yang berhak, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar, aku ini hanyalah manusia biasa, wa innakum takhtasimuna ilai, dan sesungguhnya kalian saling menuntut hak kepadaku untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, mungkin saja salah seorang di antara kalian lebih pandai menjelaskan argumentasinya daripada yang lainnya, ya, ia lebih pandai menjelaskan permasalahan argumentasinya, sehingga akhirnya secara zahir seakan-akan dialah yang harus dimenangkan, kebenaran berada di pihaknya. Fa aqdiya lahu binahwi ma asma, sehingga aku memutuskan untuknya sesuai dengan yang aku dengar, yakni secara zahir, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ya, sekalipun di pengadilan mungkin seseorang yang aku putuskan dan dia menang, padahal dia tahu itu bukan haknya, kemudian dia ambil, maka Nabi SAW bersabda, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, maka barang siapa yang telah aku menangkan dengan hak saudaranya, artinya mengorbankan hak saudaranya, dan dia tahu dia tidak berhak, tapi dia mungkin bisa menyampaikan argumentasi lebih baik daripada lawan di pengadilannya, maka akhirnya ia pun menerima keputusan dimenangkan padahal sebenarnya ia tidak berhak. Maka Nabi SAW bersabda, orang ini fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sebenarnya aku telah memberinya sepotong api dari neraka, waliyadzubillah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini untuk menjelaskan kepada kita begitu sangat berbahayanya apabila kita mengambil hak seorang muslim dengan cara kezaliman. Ya, mungkin kita selamat dari pengadilan dunia, ya, kita bisa dimenangkan dalam perkara tersebut, akan tapi nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhadapan dengan pengadilan yang maha adil. Sedangkan apa yang kita ambil dari saudara kita, hakikatnya kita sedang mengumpulkan apa? Potongan-potongan dari api neraka, waliyadzubillah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala terjadi hal yang seperti ini, solusinya apa yang disebutkan Imam Nawawi dalam bab mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim. Ya, mengembalikan apa saja yang diambil secara apa? Secara zalim. Ini hadis terakhir yang kita kaji sebelum Ramadan. Kemudian berikutnya hadis 225 dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya selama tidak
menumpahkan darah yang haram. Ya, subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis ini menjelaskan tentang bahayanya kezaliman apabila kezaliman yang dilakukan itu berkaitan dengan nyawa. Ya, kezaliman tentunya sebagaimana yang telah kita jelaskan dari beberapa riwayat yang kita telah bacakan dalam bab ini, banyak bentuknya. Ya, kezaliman dengan mengambil harta orang lain. Sampai kita juga telah jelaskan kezaliman terkait dengan merusak kehormatan atau nama baik orang lain. Ini juga salah satu di antara bentuk kezaliman. Ya, seperti ghibah, namimah dan yang lainnya, ini di antara bentuk kezaliman. Kemudian di antara bentuk kezaliman yang sangat berat adalah sampai pada tingkat menghilangkan nyawa seorang manusia. Ini kezaliman yang paling tinggi. Ya, bahkan terkhusus apabila kezaliman berkaitan dengan menghilangkan nyawa ini, yang dihilangkan nyawanya adalah seorang muslim. Jangankan seorang muslim para ikhwah, seorang yang kafir, ya sering kita sampaikan bahwa orang kafir itu terbagi kepada beberapa kelompok. Ya, dari sekian kelompok yang sering kita jelaskan, hanya satu yang boleh untuk dibunuh, yaitu kafir harbi, kafir yang mengumumkan perang dengan kita, kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang negara kaum muslimin, ya, yang kita bertemu dengan mereka di medan pertempuran. Ini kafir yang halal darahnya dalam situasi perang. Tatkala mereka menyerang negara kita, hendak membunuh kita, maka ini kafir yang boleh untuk diperangi, kafir yang boleh kita membunuhnya. Tapi selain itu telah kita jelaskan, ada kafir muahad, ada kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, ada kafir dhimmi, ada kafir yang hidup di negara kaum muslimin yang mendapatkan jaminan keselamatan dari pemerintah. Dan juga ada kafir-kafir yang lain, seperti misalnya sekalipun dia kafir harbi, dia kafir yang berperang dengan kita, akan tapi dia masuk ke negara kita dengan jaminan keselamatan dari pemerintah kita, maka ini kafir-kafir yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Jadi subhanallah, membunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh, ini juga salah satu di antara bentuk apa? Kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman yang sangat besar. Apalagi membunuh seorang muslim. Karenanya ancamannya sangat berat dalam hadis yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, la yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya. Artinya Allah akan mudahkan ia beribadah. Allah SWT akan mudahkan ia melakukan ketaatan selama ia tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Selama kezaliman yang dilakukan tidak ada keterkaitan dengan apa? Menghilangkan nyawa seorang manusia. Dan para ulama mengatakan nanti di akhirat, ya, nanti di akhirat seorang yang ada keterkaitan dengan pembunuhan akan dipersulit urusannya. Bahkan, ya, perkara yang akan pertama kali diselesaikan dari masalah kezaliman adalah urusan darah, urusan nyawa. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa amal pertama yang akan diperiksa adalah apa? Salat. Namun perselisihan, pertengkaran, kezaliman, nanti di akhirat akan yang pertama kali diselesaikan adalah urusan nyawa. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para ulama kita ingatkan, jangan pernah menghilangkan nyawa seorang manusia, apalagi seorang muslim. Karenanya sering kita ingatkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang membunuh dengan sengaja seorang muslim, ya, dengan sengaja seorang muslim dengan ancaman yang sangat berat. Bahkan sebagian para ulama di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan semua dosa selain syirik masih diharapkan ampunan darinya kecuali satu dosa. yakni dosa membunuh seorang muslim dengan apa? Dengan sengaja. Ini hampir-hampir dikatakan tidak diharapkan diampuni oleh Allah SWT karena ancamannya sangat berat. Ya, jadi jangan pernah kita melakukan kezaliman, secara khusus kezaliman yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa seorang manusia, apalagi seorang muslim. Dan juga jangan pernah ikut-ikutan, jangan pernah ikut serta sehingga terbunuhnya nyawa
muslim. Ya, kadang-kadang kita tidak melakukan pembunuhan itu. Ya, kadang-kadang kita tidak mengarahkan senjata itu ke tubuhnya sehingga menyebabkan dia mati. Akan tapi ucapan kita menyebabkan orang membunuh. Ucapan kita, perilaku kita menyebabkan orang terbunuh. Ini masuk dalam ancaman hadis ini. Ya, masuk dalam ancaman hadis ini. Kita berteriak bunuh-bunuh tapi kita tidak melakukannya. Orang yang melakukannya. Ini juga masuk dalam ancaman yang sangat berat yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang orang yang ikut serta dengan ucapannya itu jauh lebih buruk, jauh lebih dikecam dalam syariat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita nukilkan pelajaran yang sangat berharga dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala. Ya, dari Usama bin Zaid tatkala beliau sedang berada dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit. Kemudian dalam pertempuran tersebut beliau dengan sahabat Ansar melihat ada seorang tentara musuh, ini kafir harbi yang memang boleh dibunuh. Ya, satu dari beberapa kelompok orang kafir yang boleh dibunuh, yang sisanya tidak boleh dibunuh. Ya, yakni seorang kafir yang bertemu dengan kita di medan pertempuran dan dia menyerang kita, dia menyerang negara kita. Maka Usama dan orang Ansar ini melihat seorang tentara yang sangat sadis, sangat kejam. Tidak ada seorang tentara muslim yang berhadapan dengannya kecuali dia bunuh. Maka kedua sahabat ini sepakat untuk melumpuhkan orang. Maka keduanya pun bersama-sama menyerang tentara kafir ini dan berhasil melumpuhkannya. Kafir ini pun terjatuh dan senjatanya pun lepas dari tangannya. Tiba-tiba tatkala keduanya hendak membunuhnya, maka tentara kafir ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Ia bersaksi layaknya seorang yang masuk ke dalam Islam. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Seakan-akan dia ikrarkan keislamannya. Maka sahabat Ansar tadi, sahabat Ansar yang menemani Usama untuk melumpuhkan orang ini, dia tahan senjatanya. Jadi pedangnya tidak jadi diayunkan ke orang ini, dia tahan, dia sarungkan dan dia pergi. Sedangkan Usama bin Zaid kala itu mengira, ya, dan ini adalah prasangka yang sebenarnya secara zahir kadang-kadang bisa dibenarkan. Ya, dia menyangka dan dia yakin bahwa tentara kafir ini mengucapkan syahadat dalam kondisi terdesak seperti ini tidak ikhlas. Dia tidak murni untuk masuk Islam. Dia hanya mengucapkan syahadat agar ia bisa selamat dari pembunuhan. Karenanya Usama bin Zaid kala itu berpikir dia ini hanya berpura-pura mengucapkan syahadat supaya tidak dibunuh. Padahal sebenarnya dia tidak mengucapkan ikhlas dari hatinya yang paling dalam. Maka ia lanjutkan senjatanya, kemudian dia bunuh orang ini. Cerita ini pun sampai ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil Usama. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau masih berani membunuhnya padahal ia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Artinya apakah engkau masih membunuhnya padahal ia berstatus sebagai seorang muslim? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inna maqalaha muta'awwidzan. Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena ingin menyelamatkan dirinya saja, tidak murni ya Rasulullah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halla syaqaqta an qalbihi. Kenapa engkau tidak belah sebelum engkau membunuhnya? Engkau belah terlebih dahulu dadanya, engkau pastikan dahulu apakah dia mengucapkannya benar dari lubuk hatinya yang paling dalam, atau dia mengucapkan hanya sekedar pura-pura agar engkau tidak membunuhnya. Kemudian Nabi mengatakan, madza fa'alta bila ilaha illallah idza ja'a yaumil qiyamah. Apa yang akan kau lakukan nanti di hari kiamat tatkala la ilaha illallah menuntutmu, Islam menuntutmu, seorang muslim yang mengaku muslim kemudian engkau bunuh. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika seandainya seorang kafir harbi di medan pertempuran mengucapkan syahadat tidak boleh dibunuh, apalagi seorang yang nyata-nyata dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Bahkan kadang-kadang ada sebagian kelompok membunuh mereka sedangkan yang muslim ini sedang mengerjakan
salat. Ini bayangkan. Ini hal yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana seorang muslim mengaku muslim, berharap ingin masuk surga, tapi dengan membunuh seorang yang jelas-jelas apa? Muslim. Ini jalan syaitan. Ya, jelas muslim itu sedang salat, kemudian ia membawa alat di tubuhnya, bom, masuk ke dalam masjid, kemudian diledakkan dirinya dengan harapan dia masuk ke dalam surga dengan perbuatan itu. Ini adalah sebuah perbuatan gila, orang yang tidak normal. Bagaimana mungkin seorang ingin masuk surga dengan melakukan kezaliman yang paling tinggi? Bagaimana seorang akan masuk surga sedangkan ia melanggar aturan Allah yang paling besar? Tapi beginilah syubhat, beginilah syaitan mempermainkan akal manusia. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi bersabda, seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Karenanya para ulama selalu mengatakan bahwa dalam urusan darah kita adalah orang yang paling pengecut. Kita adalah orang yang paling takut, tidak mau ikut serta dalam semua gerakan, dalam semua aksi yang menimbulkan pertumpahan darah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis terakhir dalam bab ini 226 dari Khawlah binti Amir Al-Ansariyah, istrinya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang bertindak dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka adalah neraka di hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala pesankan atau Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya harta kaum muslimin, namun kemudian ia menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan pencurian, melakukan khianat, melakukan penipuan, korupsi dan yang lain-lainnya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka semua dengan apa? An-naru yaumal qiyamah. Ya, mereka diancam dengan api neraka pada hari kiamat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam bab ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala macam bentuk kezaliman. Ya, segala macam bentuk kezaliman. Apakah kezaliman berkaitan dengan harta, ataukah kezaliman sampai berkaitan dengan kehormatan? Dan solusi dari kezaliman yang mungkin pernah terjadi adalah dengan mengembalikannya, dengan menyelesaikannya sebelum nanti ya perhitungan akan terjadi pada hari kiamat. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Berikutnya kita masuk bab ke-27. Bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta mengasihi dan menyayangi mereka. Beliau bawakan pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 30, di mana sebelum kita mengkaji dalil yang disebutkan oleh beliau, dan ini cukup banyak dalilnya berkaitan dengan hubungan ya sebenarnya antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Jadi kita diperintahkan oleh syariat sebagaimana disebutkan dalam bab ini untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin, karena hubungan antara seorang muslim
dengan muslim yang lainnya, ini adalah hubungan yang istimewa, hubungan yang sangat istimewa. Jadi kita sekalipun dari keluarga yang berbeda, apalagi kalau satu keluarga, kita sekalipun dari suku yang berbeda, apalagi kalau dari satu suku, kita sekalipun dari kota, daerah, negara yang berbeda, apalagi kalau satu kota, satu daerah, satu negara. Tapi tatkala kita diikat dengan sebuah kata Islam, maka hubungan antar kita ini adalah hubungan yang sangat istimewa. Bahkan para ulama kita mengatakan bahwa hubungan yang diikat dengan Islam adalah hubungan yang sangat erat, bahkan lebih erat daripada hubungan sekalipun yang diikat dengan apa? Dengan keturunan, tapi tidak ada hubungan keislaman di sana. Karena ini coba kita perhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendengar nama atau membaca nama Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala, ini seorang sahabat muslim yang datang dari Afrika. Kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu. Tatkala kita mendengar sahabat yang bernama Amir bin Fuhairah, Ammar bin Yasir, atau mungkin sahabat-sahabat yang lainnya sebagai seorang muslim, maka kita mengatakan kepada mereka semua radhiyallahu anhu sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka karena mereka seorang muslim. Tapi coba lihat para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, orang yang paling dekat dari sisi garis keturunan dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling dekat garis keturunannya dengan Rasulullah SAW, akan tapi hubungan kekerabatan ini tidak diikat dengan hubungan yang lain yang lebih erat, yakni keislaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam surat Al-Lahab. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Padahal siapa beliau ini? Benar-benar paman kandung Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam catatan sejarah, tatkala beliau Rasulullah SAW lahir, tatkala Rasulullah SAW lahir, maka beliau salah satu di antara paman Nabi yang sangat bersukacita dengan kelahiran siapa? Rasulullah. Sampai disebutkan dalam catatan sejarah, tatkala budaknya menyusui Rasulullah SAW pertama kali, yakni budaknya bernama siapa? Thuwaibah, ya, Thuwaibah al-Aslamiyah. Ibu susu Nabi itu adalah, ibu susu Nabi pertama adalah budaknya Abu Lahab. Tatkala sang budak ini menyusui Rasulullah SAW, tatkala ia dilahirkan, maka karena begitu sangat cintanya, sangat sukacitanya, sangat senangnya Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah, maka sang budak pun dia merdekakan. Ini Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Tapi tatkala ia tidak masuk Islam, tidak ada hubungan agama keislaman dengan Rasulullah SAW, Allah mencelanya dengan celaan yang dibaca oleh semua manusia kaum muslimin sampai hari kiamat, bahkan dalam salat mereka. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Karenanya hubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lain yang paling istimewa itu adalah hubungan yang diikat dengan apa? Keislaman. Seakan-akan tidak ada hubungan yang lebih erat, tidak ada hubungan yang lebih istimewa dalam hubungan sesama manusia kecuali hubungan yang diikat dengan hubungan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Innama, para ulama mengatakan adatul hasr, seakan-akan adalah pembatasan. Sesungguhnya yang bersaudara itu hanya antara seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Karena subhanallah, tatkala kita bertemu dengan seorang muslim dari manapun ia, ya, dari manapun tempat asalnya, tapi tatkala dia muslim, maka dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Tidak pandang apakah dia dari timur, apakah dia dari barat, dari utara, dari selatan. Tidak pandang dari negara mana, tidak pandang statusnya kaya atau miskin, tampan atau jelek. Kalau dia sebagai seorang muslim, maka dia adalah saudara kita, yang wajib bagi kita untuk mencintai mereka, wajib bagi kita untuk membela mereka, wajib bagi kita mendoakan mereka, wajib bagi kita untuk memperlakukan mereka sebagaimana kita perlakukan diri kita.
Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini bab sangat luar biasa. Beliau nanti akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita sangat istimewanya hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Wajib bagi seorang muslim untuk mencintai saudaranya. Bahkan nanti akan disampaikan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala kita membawa senjata, misalnya dahulu mungkin ke pasar itu bawa apa? Pedang, maka tidak boleh membawanya dalam bentuk apa namanya? Diarahkan tajamnya itu kepada kaum muslimin. Jadi benar-benar membawanya dengan hati-hati sehingga tidak menyakiti kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis bahwa tatkala kita memberikan sebuah alat yang tajam kepada seorang muslim, syariat memerintahkan kita untuk tidak memberikannya dengan mengarahkan yang tajam kepadanya, akan tapi kita hendaknya memberikan dengan apanya? Dengan gagangnya. Jadi tatkala mungkin kita ada seorang saudara kita ingin meminjamkan, atau saudara kita ingin meminjam dari kita parang misalnya, atau pisau misalnya, maka sunnahnya, aturannya dalam Islam, kita memberikannya, menyerahkan itu senjata kepadanya tidak dengan mengarahkan yang tajam kepadanya, tapi memberikannya dengan mengarahkan apanya? Gagangnya kepadanya. Sampai pada tingkat itu, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lihat ya bagaimana dalil Al-Qur'an, bagaimana sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah hubungan yang sangat istimewa, persaudaraan yang terjalin di dunia, dan persaudaraan ini akan berlanjut sampai hari akhir. Ini persaudaraan yang kekal ya, persaudaraan yang kekal. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah. Demikianlah perintah Allah. Ini pada dasarnya ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya berkaitan dengan hal-hal haji, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah apa? Ibadah haji. Jadi ibadah haji tentunya banyak hal yang itu merupakan hurumatillah, hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang agung, hal-hal yang mulia di sisi Allah, seperti Ka'bah ya, kemudian Arafah, kemudian Jamarat, Mina, Muzdalifah. Ini adalah tempat-tempat yang sangat agung, tempat-tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah SWT menyebutkan hal-hal demikian ya, hal-hal berkaitan dengan ibadah haji, maka Allah SWT berfirman, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Demikianlah perintah Allah untuk mengagungkan hal-hal di atas, untuk melaksanakan ibadah-ibadah di atas. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Naam, pada dasarnya ini berkaitan dengan ibadah apa? Haji. Ya. Berkaitan dengan ibadah haji, seperti tawaf di Ka'bah dan hal-hal yang seperti ini para ikhwah diagungkan bukan hanya oleh kaum muslimin, akan tapi hal-hal seperti ini juga diagungkan oleh orang kafir dahulu, orang-orang musyrik dahulu. Karena siapa yang meremehkan tawaf, meremehkan Ka'bah, meremehkan sa'i antara Safa dan Marwah, meremehkan Arafah, wukuf di Arafah, meremehkan mabit di Muzdalifah, meremehkan Muzdalifah, Masyairil Haram ya, Masyaril Haram, kemudian meremehkan misalnya Mina, meremehkan melempar jumrah
di tempatnya, maka ini adalah orang-orang yang tidak mengagungkan siapa? Tidak mengagungkan Allah SWT. Orang kafir dahulu saja, subhanallah, mereka ini sangat memuliakan ini semua. Bahkan kita pernah, seingat Anda ceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW ingin melaksanakan umrah. Kala itu beliau membawa apa? Membawa unta dari Madinah. Ya, pada akhirnya beliau dihalangi untuk melaksanakan umrah tahun itu. Tapi poinnya adalah, tatkala Nabi SAW membawa unta yang sudah ditandai untuk disembelih sebagai hadiah untuk tanah haram, karena memang Allah perintahkan demikian. Kita sangat dianjurkan untuk menyembelih di tanah haram, kemudian hadiyu ini, sembelian ini dibagikan dagingnya kepada orang-orang miskin yang ada di negeri haram atau di tanah haram. Maka Nabi membawanya, bahkan disebutkan bahwa orang kafir kala itu menghalangi. Ada seorang kafir yang diutus untuk bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ia melihat hewan-hewan ini, melihat kaum muslimin sudah pakai kain ihram, mereka bertalbiyah ya untuk datang ke Ka'bah, tawaf, kemudian sa'i, mengagungkan Ka'bah. Kemudian mereka melihat ada juga unta-unta yang sudah ditandai untuk disembelih di sisi mana? Di tanah haram. Maka mereka mengatakan, orang kafir ini, dia bukan muslim, dia kafir, dia melakukan kesyirikan. Maka dia tatkala melihat mereka, dia langsung berkata, sesungguhnya rombongan yang seperti ini tidak layak untuk dihalangi melakukan ibadah umrah. Ini pengagungan. Ya, ini adalah sebuah pengagungan terhadap hurumatillah. Sekalipun ayat ini berbicara tentang masalah haji dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah haram, akan tapi ayat ini umum. Wa may dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Yang demikian, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka di antara yang diagungkan oleh Allah SWT adalah kehormatan seorang muslim. Ada. Di antara yang diagungkan oleh Allah SWT adalah kehormatan seorang muslim. Karenanya barang siapa yang mengagungkan kehormatan seorang muslim, tidak menyakitinya, tidak menzaliminya, menyayanginya, memuliakannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bismillah, pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dua ayat, kemudian dalil-dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hubungan yang sangat istimewa antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bukan hanya muslim yang kita katakan tadi ada hubungan kekerabatan dengan kita, tapi muslim yang sama sekali tidak ada hubungan apa? Kekerabatan. Apalagi yang ada hubungan kekerabatan. Jadi kalau seandainya kita diperintahkan mencintai seorang muslim yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, apalagi seorang muslim atau muslimah yang dia adalah istri kita, dia adalah anak kita, dia adalah saudara kandung kita, maka tentunya kita lebih diperintahkan untuk mencintai mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga yang kita sampaikan ada faidahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.